Hidup Jokowi! Question mark. Bisa lepas? Bah, enak kali. Cari makan kau menjelek-jelekkan aku terus kau. Ya. Apa rupanya yang kau kasih sama saya? Ya. Selama saya jadi konten sebagai sumber beritamu, lewat telepon, saya di lapangan, kau kasih duit? Nol. Rupanya teman-teman, si Rismon ini kayaknya kesel bener gitu sama si ayangnya spirituality itu. Kesel dia karena mungkin si ayang ini selalu ngomongin Rismon itu di podcast-podcastnya. Makanya ini dibongkar habis siapa si ayangnya spirituality ini ya, kelakuannya seperti apa. Ternyata dia pelit. Saya datang berapa puluh kali ke studiomu, nol. Cuma jaket busukmu itu aja kau kasih. Sama istri saya sudah kau ceritakan. Ya, jaket busukmu itu saringan tahu sudah saya buang ke tong sampah itu. Rismon dikasih jaket busuk kan, seperti saringan tahu, dan jaket itu dan dibuang ke tong sampah. Aduh Rismon, kamu tega banget sih. Biar gimana juga itu jaket kenang-kenangan ketika kalian masih bersama gitu ya, jangan dibuang di tong sampah ya, dibuang di tong sampah. Ya beginilah kalau sudah pecah kongsi ya. Akhirnya mereka saling membuka aib. Ya, itu aja yang pernah kau kasih. Uang transport. Pelit kau. Siapalah yang pernah kau kasih. Ada pengacara di Solo itu. Yang sekarang jadi pengacara TIPA itu mengeluh sama kau. Jadi kalau di podcast-podcast itu, kalau kita dipanggil wawancara, pasti pulangnya kita dapat transport ya. Entah 500.000 gitu ya, 1 juta tergantung podcastnya ya. Keramaian viewers podcastnya seperti apa, nah itu yang diberikan kepada kita untuk pengganti transportasi. Tapi ternyata si Rafli Harun ini nggak ngasih. Karena Rafli Harun ternyata super pelit, lebih pelit dari Abah Anies Baswedan ya. Anies Baswedan kan pelit ya, ini lebih pelit katanya, nggak pernah dikasih apa-apa. Emang waktu podcast itu kamu dikasih apa, Rismon? Masa kamu nggak kasih apa-apa? Ditanya ngomong nggak kasih apa-apa, nggak mungkin. Masa ada kue-kue apa kopi-kopi gitu? Ya. Refli pelit. Sudah jauh saya. Sudah uang transport pun uang taksi nggak dikasih. Ya itulah. Coba tanya kau. Itu. Ya. Itu yang dari Solo itu. Ya. Yang pernah datang ke studiomu. Pelit. Pernah aku kasih aku. Selama aku jadi narasumbermu di studiomu itu. Cuma kopi. Kopi sama gula. Cuma itunya modalmu. Ya lumayan dikasih kopi sama gula. Bukan kopi pahit, ya kan? Lumayan lah dikasih kopi-kopi buat ngilangin ngantuk, mon. Akan merasa apa kau? Yuk sekarang tanya dulu semua narasumber yang pernah datang ke studio ini. Dikasih apa sih? Gak ada, nol. Jangan merasa berjasa kau sama aku kau. Kau yang membujuk-bujuk saya dari pemanggil dari pemain pinggiran pada kasus ini. Cuma podcaster, youtuber kau pingin jadi pemain inti dan kaulah sekarang pemain inti. Kau nikmati semua. Biar puas kau. Berarti Rafli Harun ini mendompleng juga di kasus ini ya. Dengan dia mendompleng di kasus ijazah ini, Rafli Harun mendapatkan banyak duit ya dari podcast-podcastnya. Ya, ini diungkapkan oleh Rismon. Dan ternyata walaupun dia dapat banyak duit dengan cara mendompleng, Rafli tidak pernah mau berbagi. Padahal yang mendatangkan duit ya si Rismon, karena Rismon narsumnya di podcast-podcast dia. Ya begitulah. Biasanya kalau penjahat-penjahat ya kayak begitu. Punya sifat-sifat setaniah ya. Jadi kalau nggak sombong, kalau si spirituality kan sombong sifatnya ya. Sombong, angkuh, tinggi hati, merasa hebat, merasa benar, tidak pernah salah, nggak pernah punya dosa, suci. Ya udah pokoknya begitulah. Pokoknya serba keren lah, hebat, keren, segala macam. Itu sifat-sifat iblisiah ya. Nah, sifat yang lain adalah pelit. Orang yang pelit itu tidak mencium wangi surga. Pelit, jadi orang pelit itu, ya itu makanya mereka bergabung, bersatu ya. Antara orang yang memiliki sifat iblis dan yang memiliki sifat setan jadi satu itu. Tapi jangan, saya nggak bisa merelakan kau seolah-olah pasif. Ya? Seolah-olah aku yang meminta kau untuk membuat bala RT. Seolah-olah aku yang butuh kau. Kau dan Tifa yang butuh aku. Membuat bala RT itu. Setelah saya keluar dari tim Abraham Samad dan Kozinudin. Kalian terus, WA terus ribuan kali.
datang ketemu saya, ayolah kita buat bala RRT, ayolah buat bala RRT. Gitu loh. Jangan kau menipu publik lo, seolah-olah kau apa saya butuhkan. Pret. Ada pretnya pasti belakangannya si Rismon. Seperti itu teman-teman ya. Kesalnya Rismon terhadap mantan-mantan teman yang pernah membersamainya menjadi tukang-tukang fitnah ya. Sekarang dia bongkar setelah Rismon bertaubat, keluar dari kubu penyebar berita bohong, tukang-tukang fitnah yang ternyata tidak memberikan manfaat apapun buat Rismon kecuali hanya lelah, kemudian dosa, kemudian rasa tidak tenang dalam hidup. Makanya Rismon ini cerdas. Dia buru-buru bertobat dan meminta maaf. Sementara yang lainnya tetap kukuh pada pendiriannya sebagai penyebar fitnah, kelompok-kelompok iblis dan setan. Rismon juga mengkritisi orang yang pertama kali mencetuskan fitnah ijazah Bapak Jokowi ini. Siapa? Si Bambang Tri. Coba kita dengarkan. Untuk membayar hutang-hutang Anda, pernah nggak Rasulul Tiba ataupun Refli Harun membantu membuka donasi untuk membayar hutang-hutang Anda? Nggak ada kan? Nggak peduli mereka. Rismon yang melakukannya. Ya, saya pada video kali ini ingin menghimbau kepada Bambang Tri, ya, supaya bertobatlah, ya, minta maaf, datang bersujud, ya, ke depan Pak Jokowi dan keluarganya. Minta maaf Pak, saya salah menulis buku itu, ya, Jokowi undercover 1 dan 2 tanpa memverifikasi sumber-sumber di lapangan dan data-data di lapangan. Minta maaf aja Bambang. Jadi selama ini Rismon membantu Bambang Tri untuk menyelesaikan persoalan hidupnya karena Bambang Tri sudah ditinggalkan oleh keluarganya, tidak diurusi, sehingga Bambang Tri ketika sakit tidak ada yang peduli. Sakit nggak ada yang ngajak ke dokter, lapar nggak ada yang siapin makanan, hidupnya susah. Karena waktu itu mereka bersama di dalam sebuah kelompok tukang-tukang fitnah, maka yang peduli terhadap Bambang Tri hanya Rismon. Rismon sangat peduli karena Rismon merasa kasihan dengan kehidupannya si Bambang Tri. Akhirnya di sini Rismon mengatakan, sudahlah kamu itu bertaubat. Karena orang yang bertaubat dan meminta maaf, hidupnya menjadi tenang. Seperti Rismon ini. Rismon sekarang hidupnya menjadi tenang. Happy dia, bahagia dia dengan kehidupan dia yang sekarang. Karena Rismon sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dimaafkan. Sehingga dia tidak lagi menanggung beban dosa. Orang yang melakukan perbuatan dosa itu pasti menyadari itu. Dan menjadi beban yang sangat berat dia pikul setiap hari. Kemana-mana dia memikul dosa itu. Walaupun dia mengatakan di bibirnya, enggak saya benar kok, saya mengatakan yang benar kok, tetapi dosa itu tidak bisa dibohongi, dia pasti hidupnya gelisah. Orang-orang yang menyadari bahwa dia sudah berbuat dosa, walaupun di bibirnya dia mengatakan bahwa saya ini melakukan hal yang benar, saya ini tidak memfitnah, saya ini berjuang untuk membongkar kebusukan seseorang, padahal dia sadar. Dia tahu, hati kecilnya tahu bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah dosa. Sehingga yang akan dia tanggung adalah beban berat yang selalu mengikuti kemanapun dia pergi. Dan ketika orang itu menyadari dosa-dosanya, kemudian dia ingin melepaskan beban itu dengan cara dia meminta maaf dan dia melakukan itu, maka dia adalah orang-orang yang beruntung. Seperti Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Rismon Zianipar, hidupnya semakin bahagia, tidak ada lagi beban. Kemana-mana udah gak mikir lagi, mau makan enak, mau makan gak enak, tenang aja. Tidur menjadi nyenyak, ketawa lepas. Tidak seperti Roy Panci dan Spiritualitil yang harus menahan-nahan ketawanya. Dia tertawa, tersenyum, padahal hatinya menangis. Karena dia harus menghadapi tekanan dari persidangan yang akan dihadapinya setiap seminggu sekali, bayangin. Sampai kasus ini selesai. Kita tidak tahu kasus di persidangan ini selesainya kapan. Dan dia harus menghadapi sidang demi sidang, menghadapi pertanyaan demi pertanyaan, dan dia harus mencari-cari cara, cari-cari alasan, jawaban untuk pertanyaan yang nanti akan diberondongkan ke arah dia oleh para jaksa. Ini kan beban. Kita kalau mau ujian, coba. Ujian ini kan sebuah tingkat kenaikan kelas. Ujian di sekolah ya. Itu bukan sesuatu kejahatan, bukan suatu dosa, tapi adalah kenaikan kelas yang memang harus kita hadapi di dalam dunia pendidikan kita. Itu aja kita stres kok ngadepinnya. Besok mau ujian, sekarang udah stres. Kita harus belajar, cari-cari jawaban, bagaimana nanti kalau pertanyaannya ini. Dia kan tidak tahu pertanyaannya apa, makanya dia ngotot.
minta bukti-bukti diserahkan ke dia. Bukti dari Pak Jokowi diserahkan ke dia, kan lucu. Harusnya dia yang membawa bukti-bukti, bukan dia meminta bukti-bukti dari orang yang sudah dia sakiti, kan begitu. Nah, si tipu Roy Panci ini orang-orang yang gelisah. Walaupun dia bilang, oh saya kan ini gelisah hidupnya. Saya yakin 1.000.000% mereka dalam keadaan tertekan, gelisah, menderita, menangis setiap hari, diam-diam. Pasti dia mengadu itu kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini kalau mau tidur gitu, dia pasti bengong dulu tuh, bengong dulu. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Pak Jokowi orang baik, tidak punya kebusukan, tapi seolah-olah Pak Jokowi itu banyak busuknya padahal tidak ada. Akhirnya yang dia hadapi adalah penderitaan. Dia tidak akan menderita lagi kalau dia minta maaf. Dia menyadari kekeliruannya, baru dia bisa tenang, seperti Rismon. Sekarang Rismon asik aja kan, ngomongin si Rapli asik, ngomongin si ini asik, ngomongin si tipu spiritualitil, bahwa ada hubungan asmara antara spiritualitil dengan kekasihnya itu, santai aja dia. Dia tidak merasa terbebani dengan apa yang keluar dari mulutnya. Karena dia sudah tenang. Dia menjadi orang yang jujur. Dia memilih menjadi orang yang jujur. Itu adalah ketenangan. Makanya berbeda antara pendukung spiritualitil dengan orang yang tidak mendukung spiritualitil. Seperti saya, oh, tenang hidup saya mau ngapa-ngapain. Bahkan ada yang mengancam saya, nanti saya laporkan Dirjen Jenderal ini ke Barreskrim. Oh, saya santai aja, laporin aja. Gak peduli saya. Silakan saja. Ya, dilaporkan atas dasar apa? Bukankah saya punya hak untuk membela Pak Jokowi? Saya punya hak untuk bersuara. Kalian juga merasa berhak kan menjatuhkan Pak Jokowi? Saya juga punya hak membela Pak Jokowi. Jangan kalian bilang saya ini menjilat-jilat, menceboki Pak Jokowi. Jangan bilang begitu. Ini hak saya untuk membela siapapun yang saya anggap benar. Tiap orang itu kan punya petunjuk masing-masing. Saya diberi petunjuk bahwa Pak Jokowi yang benar. Mau apa? Kalian diberi petunjuk bahwa spiritualitil Roy Panci orang benar. Kalian bela dia setengah modar. Silakan nanti kita adu kebenaran. Gitu aja. Sekarang aja sudah kelihatan kok mana orang yang gelisah, mana yang tidak. Perbedaannya apa? Ya perbedaannya dari orang yang membela iblis dengan orang yang membela manusia pilihan. Kan begitu. Ya itu kan kepercayaan kita masing-masing. Kalian berkutat dengan membela Roy Panci Tiva, silahkan. Tapi kalian jangan larang kami untuk membela Pak Jokowi, kan begitu. Itu fair namanya, ya. Jangan kalian larang-larang kami membela Pak Jokowi. Saya aja tidak pernah larang kalian membela spiritualitil, ya. Jawab kalau memang kalian punya jawaban tentang apa yang dilakukan oleh saya, ya udah video saya dijawab dong. Ketika saya membela Pak Jokowi, jawab kalau kalian bisa jawab. Selama ini kan saya menjawab semua kata-kata caci maki kalian, kedunguan kalian, fitnah-fitnah kalian saya jawab semua. Saya menjawab berdasarkan data dan fakta, bukan karang-karangan saya. Ya, artinya saya bukan menceboki Pak Jokowi, tidak. Saya meluruskan yang bengkok. Dan ini wajib saya lakukan karena ini perintah Tuhan.